Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sahabat Tristan. Jumpa lagi di channel yang selalu memberikan informasi tentang perkembangan terkini SMK di seluruh Indonesia. Baleristan. Nah, banyak orang bertanya, apa sebenarnya Baleristan? Aktivitas di Baleristan ini difokuskan kepada bagaimana mempromosikan, bagaimana mengenalkan khususnya pendidikan di Indonesia dan terutama lagi pendidikan vokasi di Indonesia dan bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Sehingga dapat dikatakan Baleristan ini salah satu partner di dalam mengkomunikasikan potensi yang ada di pendidikan vokasi khususnya dan pendidikan kejuruan pada umumnya. Semacam kontribusi kami di dalam mendorong bagaimana agar SDM yang sudah dihasilkan melalui lembaga-lembaga pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi ini dikenal lebih luas. Visi misi dari Baleristan itu membangun kemitraan, ya, di dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya, terutama yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Ya, untuk SMK Ananda Mitra Industri Delta Mas ini kita bangun karena hasil dari testimoni para HRD. Karena lulusan-lulusan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu memiliki etos kerja yang kurang baik. Ya, mereka para HRD mencari tenaga kerja sampai ke Jawa. Akhirnya untuk memberikan kepercayaan pada para HRD, kita bangun SMK ini. Ya, kita untuk 4 tahun terakhir ini kita kembangkan. Yang pertama adalah kompetensi elektronika industri, kemudian teknik pemesinan, dan yang terakhir teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk K3 ini kita mendatangkan praktisi-praktisi dari industri sebagai guru tamu, begitu. Untuk menjelaskan kepada anak-anak, kita undang kepada para praktisi HRD ataupun praktisi yang sudah memiliki sertifikat K3. Mungkin untuk ke depan guru-guru kita akan kita training K3 yang bersertifikat dari BNSP, begitu. Kemudian juga guru-guru kita akan kita magangkan, bahkan nanti ke depan kita juga akan membuka unit-unit produksi. Ke depannya lagi mungkin kita akan menjadi salah satu sekolah yang salah satu di kawasan industri ini sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk pengembangan kurikulum sendiri, kita ada validasi kurikulum dengan industri sesuai dengan kebutuhan industri. Ada kelas industri seperti kelas tooling,
Wuling sudah membuka kelas industri di sini begitu. Kalau kita mitra utama industri di sini tidak ada, hampir semua mereka itu adalah sama mitranya begitu. Jadi kita hanya di sini itu istilahnya kita bekerja sama dengan perusahaan apa saja gitu. Kedepannya mungkin nanti kita tetap sama sistemnya dengan mitra industri begitu, kualitasnya juga sama begitu dan seterusnya. Untuk pemagangan mereka adalah anak-anak yang sudah lulus tetapi belum berusia 18 tahun, masih ada 17 tahun, itu kita magangkan melalui LPK begitu. LPK yang ada di Mitra Industri MM 2100. Kita selama pandemi ini kita bikin sesuai dengan urutan absen karena kan disesuaikan dengan jumlah alat yang ada. Jadi satu mesin itu kita hanya peruntukan untuk satu siswa. Nah, satu siswa itu kita berikan sekitar satu sesinya itu 3-4 jam. Lalu setelah itu kita sesi itu selesai, kemudian istirahat 2 jam itu untuk dibersihkan, disemprot disinfektan dan sebagainya. Baru nanti sesi kedua jam 1 siang kita mulai lagi untuk sesi kedua. Jadi sehari itu mungkin cuma dapat 6 orang untuk di bengkel karena disesuaikan dengan jumlah mesin dan ruangan yang terbatas. Ya, kebijakan yang diterapkan sekolah kita menggunakan sistem blok, Pak. Untuk di masa pandemi ini kita menggunakan sistem blok di mana siswa 3 hari praktek, kemudian yang lainnya PJJ begitu. Jadi dengan adanya kebijakan dari pemerintah 30% ini dan besok minggu depan akan kita gunakan yang 50%, jadi 50%. Jadi kita bertahap 30%, 50%. Nah, jika nanti sudah memang pandemi sudah beres, itu kita masuk 100%. Jadi kita tetap sistemnya sistem blok. Sistem blok normal itu nanti kita gunakan 2 minggu sekali begitu. Untuk sertifikasi mereka nanti di kelas 12. Setelah uji kom, kemudian nanti ada LSP P1. Untuk di era pandemi ini alhamdulillah kita 85%. Adapun yang belum terserap karena memang usianya masih di bawah 18 tahun tadi begitu. Persyaratannya yang penting dari tes yang kita lakukan pertama adalah tes fisik, kemudian tes kesehatan, kemudian tes interview. Nah, di akhir apabila di tes kesehatan mereka tidak memiliki kriteria kita, salah satunya adalah tidak buta warna. Nah, kalau mereka buta warna itu tidak bisa masuk ke sini karena itu adalah persyaratan dari perusahaan. Oke, ya ini mungkin kawan-kawan perlu tahu bahwa Balai Ristan itu memiliki 2 produk unggulan. Yang satu itu medsos, ya medsosnya itu termasuk di situ adalah YouTube, lalu ada Instagramnya, lalu ada Twitter, Facebook, dan TikTok misalnya. Ya, ini semua ada di situ. Sehingga tujuan dari medsos ini adalah untuk mendukung supaya orang mengenal apa sih sebenarnya pendidikan vokasi. Bagaimana kiprah dari pendidikan vokasi itu. Bagaimana kiprah kawan-kawan mengembangkan pendidikan vokasi. Bagaimana kawan-kawan ini menghasilkan output yang berkualitas dari lembaga-lembaga pendidikan vokasi. Yang kedua, produk yang lain adalah website. Nah, website ini ada 2. Satu adalah balairistan.co.id dan kanalone.co.id. Nah, dua pemberitaan ini adalah untuk mendukung sosialisasi agar informasi-informasi yang terkait dengan pendidikan vokasi, informasi-informasi terkait dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai melalui lembaga-lembaga pendidikan kejuruan ini dapat dikenal luas, baik oleh masyarakat kita, masyarakat industri maupun masyarakat dunia usaha. Alhamdulillah begini keadaan kita sampai saat ini. Anak-anak dalam kondisi pandemi seperti ini tetap semangat, tetap belajar. Di workshop kami yang sederhana ini, insya Allah mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat juga untuk anak-anak pembelajarannya. Jadi untuk tujuan atau goal kita ke depan sebenarnya untuk anak-anak kita di Core Kemaritiman ini sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kita bahwa bagaimana memberikan kontribusi nyata terhadap kemaritiman yang ada di NTB. Nah, di sekolah kami sendiri ada 6 jurusan.
Yang pertama yaitu yang nautika dan teknika kapal niaga. Yang kedua ada nautika, teknika kapal penangkap ikan, dan yang berikutnya adalah ada agribisnis perikanan. Jadi yang saat ini yang kita berada di workshop dan bengkel teknika kapal, baik itu kapal niaga maupun kapal penangkapan. Jadi untuk anak-anak tetap belajar seperti biasa, dan kebetulan kita juga ini salah satu tempat teaching factory juga untuk anak-anak. Kita kerjasama dengan PT HJR yang sudah HJR Marine yang salah satu teknisi expertnya juga berdatang dari perusahaan. Nah, untuk di sertifikasi kelautan yang ada di SMK kita, insya Allah mudah-mudahan ke depan kami sudah berdiskusi, sudah menentukan roadmap-nya bagaimana perkembangan kemaritiman untuk anak-anak kita. Yang intinya adalah bagaimana keterserapan taruna-taruna kami, taruna-taruni kami yang ada di SMK ini, begitu mereka lulus, keterserapannya mereka di dunia kerja mereka harus sudah diserap seperti itu. Nah, maka daripada itu kami bekerja sama juga dengan beberapa dunia usaha dan industri yang ada di sekitar Lembar maupun ada di Indonesia. Salah satunya di PT Stipindo, itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi kelautan, dan insya Allah ke depan kami sudah berdiskusi dengan Pak Kepala Dinas dalam rangka persiapan untuk approval untuk jurusan teknika dan nautika kapal niaga. Dan ini kita usahakan salah satu SMK yang menjadi core kemaritiman yang ada di NTB menjadi salah satu SMK yang sudah terapprove di Indonesia bagian timur. Nah, ini yang tugas besar kami, saya sebagai kepala sekolah untuk mewujudkan itu semua. Nah, bagaimana, apa tujuannya, apa harapannya setelah mereka approval? Nah, inilah maksudnya penyelarasan kurikulum itu, penyelarasan dunia kerja dengan dunia industri itu harus betul-betul dimatchingkan, harus betul-betul dipasangkan dengan industri. Nah, ke depan begitu mereka sudah tersertifikasi dan sekolah kita sudah tersertifikasi, kita berpikirnya bukan hanya di dalam negeri kita, tapi persiapan anak-anak kita ini mereka akan dapat terserap di dunia kerja di luar negeri. Nah, ini yang kita harapkan, karena outputnya di SMK Kemaritiman itu tujuannya untuk pekerja migran Indonesia yang ada tentunya dengan expert dan keahlian yang baik seperti itu. Nah, apa yang menjadi tujuannya dari approval ini adalah mereka sudah tersertifikasi secara basically, secara institusi, baik itu dari Pusbang Laut, baik itu dari Perhubungan Laut, itu mereka akan sangat gampang sekali ketika mereka keluar sebagai taruna dan sudah memegang yang namanya sertifikat ANT 4. Dan ini kita udah kerjasama, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Kepwawan bagaimana mereka nanti keterserapan mereka bisa sangat banyak sekali peluang yang ada di Timur Tengah. Seperti di Pelabuhan Jaharah yang ada di Timur Tengah, itu sangat dibutuhkan sekali taruna-taruna atau perwira-perwira kapal niaga yang akan bekerja di kapal kargo, kapal minyak, dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Dan ini orientasi kita ke depan. Nah, mungkin saat ini masyarakat belum begitu belum begitu wah bagaimana kemaritiman ini. Nah, bagaimana itu yang niaga? Bagaimana dengan yang NKPI? Bagaimana dengan yang penangkapan? Selama ini penangkapan kita punya luas 75% Indonesia ini punya luas laut yang sangat banyak, yang sangat luas seperti itu. Dan ini belum tereksplorasi. Kita sering mendengar bahwa negara-negara lain sering banyak melakukan pencurian atau illegal fishing di perairan Indonesia. Nah, ini suatu keprihatinan buat kami. Artinya seperti apa, bagaimana anak-anak kami dipersiapkan untuk menjadi pelaut-pelaut handal, bagaimana bisa mengeksplorasi di negerinya sendiri semacam itu. Jadi alhamdulillah untuk SMK Negeri 1 Kalibagor ini kan kita mendapatkan amanah untuk pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Nah, di situ kita memang kemarin bersama tim, kebetulan tim kita itu alhamdulillah solid sekali, itu kita memilih produk unggulan terkait dengan pembuatan tepung mokaf sampai ke arah diversifikasinya. Harapannya nanti dari mulai penanaman kemudian sampai proses diversifikasi itu sampai ke pengolahannya itu ada suatu integritas dari program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kalibagor. Adapun yang di sini nanti kita berusaha ya istilahnya mendukung terkait dengan program ketahanan pangan. Selain nanti juga diversifikasi pengolahan mokaf itu, nanti kita juga
secara intensif sudah terkait dengan budidaya tanaman jagung. Jadi nanti ada integritas antara dari mulai hilir, itu nanti program studi atau program keahlian itu yang berjalan itu adalah yang budidaya atau agribisnis tanaman dengan alat mesin pertanian. Kemudian nanti saat mulai ke arah hulunya, kemudian kita ke arah program keahlian yang agribisnis pengolahan hasil pertanian dan agribisnis ternak unggas. Jadi kita berusaha memang, karena kita memang khusus SMK pertanian, kita kedepannya benar-benar harus bisa menghasilkan suatu lulusan yang istilahnya petani milenial kayak gitu. Mengintegrasikannya seperti ini. Jadi kita kemarin kebetulan untuk program SMK COE ya, kalau tahun 2020 itu kita akan mendapatkan program COE. Nah di situ kita ke arah program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian dan juga agribisnis ternak unggas. Jadi di sini kita sudah mempunyai rumah potong ayam dan kemarin juga anak-anak sudah mulai praktek sampai ke pembentukan karkas, kemudian sampai ke proses pemasarannya. Nah, integrasinya di sini hasil olahan dari program keahlian agribisnis ternak ini nanti diolah lebih lanjut menjadi nugget, kemudian bisa juga bakso oleh program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi ada integritas masing dari program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kalibagor. Terkait dengan kita mengintegrasikan antara kurikulum yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kalibagor ini dengan kebutuhan industri, itu kita benar-benar melakukan suatu penyelarasan terkait dengan pendidikan vokasi dan penyelarasan yang mendalam dan berkelanjutan dengan Dudika terkait dengan 8+I. Jadi link and supermatch-nya itu harus benar-benar dijalankan. Mulai dari sinkronisasi kurikulum, kemudian peningkatan guru tamu atau guru industri dari industri itu masuk ke sekolahan, kemudian juga ada PKL, ada sertifikat kompetensi, ada magang guru, kemudian ada juga di situ nanti terkait dengan terakhirnya itu adalah rekrutmen. Sebelum rekrutmen ada TEFA juga. Jadi kita benar-benar ada suatu link and supermatch 8+nya itu bisa berjalan. Dan harapan kedepannya barangkali juga ada beasiswa dari Dudika atau mungkin bantuan peralatannya aja. Harapannya seperti itu. Jadi kurikulum yang dilaksanakan di SMK ini benar-benar dikemas sesuai dengan kebutuhan industri. Di industri diajak istilahnya masak bareng dari awal sampai hasilnya itu seperti ini. Jadi sudah klop, sudah sinkron seperti itu. Kalau untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Kalibagor ini kita kemarin untuk PKL yang terakhir ini sekitar 120 Dudika. Jadi menyeluruh, terutama yang di daerah Purwokerto jelas ada, sampai ke Wonosobo juga, Purwakarta, Brebes, jadi menyebar secara keseluruhan. Kalau untuk proses keterserapan memang karena mungkin kemarin masih masa pandemi, untuk lulusan kemarin jelas ada penurunan memang. Tapi kalau terkait dengan BMB-nya itu kita ya sudah, walaupun belum maksimal ya, nanti kan terkait dengan program SMKPK ini juga nanti ada tahap 1, 2, 3 dan harapan 4 tahun ke depannya itu bisa lebih dari 60%. Walaupun sementara ini memang yang bekerja itu bisa jadi sekitar 30-an, yang melanjutkan sekitar 10, yang sisanya ada yang berwirausaha dan ada yang belum terdeteksi memang terus terang ini. Ini kita ke arah itu, diversifikasi tepung muka. Diversifikasi ke arah tepung muka. kokis, kemudian nanti kedepannya ke arah bakeri juga, roti. Ini kebetulan nanti ada pembuatan roti manis, nanti kita bisa. Tentu karena ini kan lembaga independen. Jadi kami juga melakukan, khususnya Baleristan maksudnya, ya, melakukan pengawalan secara independen. Bagaimana kita melihat proses pembangunan yang sudah dilakukan, sejauh mana pembangunan SMK yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Ya, kita datang ke sekolah, kemudian kita diskusi, kita lakukan review terhadap SMK yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa itu, dan bagaimana kemudian mereka melingkan kebijakan pemerintah yang mereka laksanakan dengan dunia industri dan dunia usaha. Nah, baru kita bisa lihat bahwa peran mereka itu cukup penting di dalam konstelasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ya, ini yang saya kira
penting kawan-kawan juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Balai Ristan ini tidak semata-mata untuk mempromosikan, tetapi bagaimana mengenalkan saja. Balai Ristan itu memberikan perspektif yang lebih luas, yang lebih positif tentang pembangunan SMK. Bagaimana kawan-kawan, guru, kepala sekolah, dunia usaha, dunia industri menjalin kerjasama yang solid di dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ini saya kira penting untuk kita lakukan. Pengawalan kebijakan yang juga dilakukan terkait dengan revitalisasi pendidikan kejuruan yang dikeluarkan impresnya oleh Presiden tahun 2016 atau Impres nomor 9 tahun 2016 itu. Nah, itu sudah jelas bagaimana pembangunan pendidikan kejuruan dilaksanakan, harus dilaksanakan. Kalau kita mengatakan itu wajib dilaksanakan oleh semua pihak, ya. Tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan, tetapi juga oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah melalui Impres nomor 9 itu menekankan pentingnya melakukan revitalisasi pendidikan kejuruan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan daya saingnya terutama. Jadi bagaimana daya saing SDM Indonesia pada level ini, ya, level menengah ini, ya, itu dapat mengambil peran yang luar biasa, dapat mengambil peran sentral, terutama di Indonesia. Saya kira itu, ini harus kita dorong terus dan kita dukung terus. Nah, Balai Ristan berada di sini. Jadi bagaimana mempromosikan output yang sudah dihasilkan oleh lembaga pendidikan kejuruan ini ke depan, ke berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan dunia industri, sehingga perannya benar-benar diakui. Nah, ini saya kira misi penting yang diemban oleh Balai Ristan. Kami termasuk sekolah yang belum memperoleh PK, tetapi kami berupaya mengadopsi sistem dan program di PK untuk sekolah kami. Terutama yang pertama adalah kita sudah mengkonsep pembelajaran sistem tematik dan kita sudah menyiapkan ruangannya. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk mengembangkan unit produksi, karena itu bagian dari bagaimana mengembangkan program keahlian ke depan supaya nanti memiliki peluang usaha yang baik. Jadi unit produksi ini merupakan salah satu implementasi dari konsep pemerintah atau Kementerian Pendidikan, yaitu BMB, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi memang kami mempersiapkan itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kelas industri. Kebetulan kami juga sudah membentuk kelas industri dengan konsep kami sekitar 5 tahun yang lalu. Memang agak minim kegiatan ketika kemarin terjadi pandemi. Tetapi ini alhamdulillah sudah mulai agak berjalan dengan baik. Kita genjot sehingga kegiatan kami yang di kelas industri, salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baik. Sehingga memang beberapa kita melaksanakan prakrin selama 6 bulan di Jakarta, termasuk di beberapa perusahaan baik Suzuki, termasuk Yamaha. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Semco. Kemudian yang terakhir kemarin kita mencoba untuk mencari peluang dengan perusahaan-perusahaan pertambangan, karena kebetulan anak-anak kami juga ada yang berada di Kalimantan mendapatkan peluang itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pengembangan program keahlian. Alhamdulillah sekolah kami step by step melengkapi peralatan supaya nanti anak-anak memperoleh kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Program kami yang ke depan salah satunya adalah kita mencoba untuk mengembangkan potensi guru dan siswa. Kita tidak hanya berdiri pada industri, tetapi kita berupaya untuk mengembangkan potensi kewilayahan. Kita mencoba untuk menanam beberapa sayuran, kemudian beternak, kemudian bikin kolam, tetapi memang itu baru rintisan. Kita berharap bahwa nanti program kami akan didukung oleh pemerintah. Ruang praktek TKR yang
kita sekarang berada di ruangan TKR. Sebetulnya ruangan ini adalah untuk dua kompetensi. Yang pertama adalah PSKO, sistem kelistrikan, dan yang kedua adalah PMO, motor otomotif. Dan bisa dilihat bahwa ini kebetulan peralatan baru setting tempat, karena kebetulan ada beberapa peralatan yang baru yang kita terima, yang kita beli kemarin. Kemudian ada beberapa unit yang kemarin juga kita baru pengadaan. Memang kita berupaya untuk melengkapi, termasuk bike lift ini yang kemarin juga kita baru pengadaan, kita pasang. Mudah-mudahan nanti akan memberikan satu kenyamanan dan tambahan ilmu kepada anak-anak. Ini adalah ruangan praktek kami. Kita memang betul yang disampaikan Pak Haris bahwa kita memang secara mandiri dan kita mencoba untuk membangun kreativitas anak-anak. Salah satunya kita modifikasi. Oh, ini Modifikasi, nggih. Hanya saja ini memang sudah berapa tahun begitu. Ini ada beberapa perubahan, perombakan. Mungkin perlu di renov ulang, perlu disetting ulang. Tapi paling tidak ini karya anak-anak kami, baru sebatas seperti ini, ya, Pak Haris. Iya, jadi ada program reguler tiap satu semester mereka ada instruktur yang dari Aksio ke sini langsung dengan siswa. Jadi semacam pembelajaran guru tamu lah, guru tamu ya. Jadi langsung mengajar ke siswa. reguler berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Satu semester satu kali dengan materi yang memang agak berbeda. Tapi memang kadang tidak pasti di bulan apa gitu. Kadang-kadang kami mau datang tapi di satu semester ada. Kita kan untuk sistem blok ini satu kelas itu full ya dari pagi sampai dari pukul 7 sampai nanti bubar sekolah jam 11.25. Normalnya biasanya untuk 4 jam gitu. Ya, untuk 1 jamnya itu 20 menitan, Pak. Kendalanya apalagi di masa pandemi sekarang ini, kalau untuk produktif kan itu harus langsung praktek gitu ya, Pak ya. Sedangkan untuk siswanya itu tidak semua siswa mempunyai perangkat pembelajaran seperti laptop dan itu menggunakan HP terbatas gitu. Apalagi untuk pelajaran produktif ini ada aplikasi yang tidak bisa diinstal di HP gitu. Itu kendala. Jalan keluarnya ya kita harus untuk aplikasi yang tidak bisa diinstal di HP kita pakai cara lain, yaitu dengan aplikasi yang lain gitu, yang tapi itu harus memerlukan internet. Jadi kita ada website gratis. Ya, pelaksanaan revitalisasi SMK yang diamanahkan oleh Impres nomor 9 tahun 2016 itu belum sepenuhnya berhasil atau belum sepenuhnya dilakukan oleh SMK-SMK yang ditunjuk menjadi pelaksana revitalisasi. Mengapa? Karena kendala politis juga luar biasa besarnya di lapangan, dan ini yang kita temukan di lapangan sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah terkait. Nah, yang kedua itu kendala yang lain adalah kendala pelaksanaan penganggaran atau anggaran yang sangat terbatas. Ini berbeda ketika revitalisasi benar-benar dilakukan, sehingga apa yang kita lakukan, kawan-kawan lakukan di sekolah-sekolah khususnya terkait dengan pelaksanaan revitalisasi ini masih jauh dari apa yang dicita-citakan atau apa yang diamanahkan oleh Impres nomor 9 tahun 2016.
SMK 2 ini ada beberapa kompetensi karena SMK ini cukup lama berdirinya, Pak. Oleh karena itu, melalui pimpinan-pimpinan terdahulu, secara bersama-sama dengan komponen yang ada, penyelenggara pendidikan yang ada di sini, mengembangkan revitalisasi baik gedung, peralatan maupun sarana prasarana lain. Sisi kurikulum, kita melaksanakan kurikulum nasional dan juga kita adopsi bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di sini. Sehingga hampir setiap tahun kita mengadakan sinkronisasi dengan mengundang para dunia usaha dan industri untuk memberikan masukan agar kompetensi yang terupdate setiap tahun. Ya. Sekarang ini kita menonjolkan kompetensi teknik pemesinan. Maka program PK unggul kita teknik pemesinan sekarang. Kita kerjasama dengan Pusri, Pertamina, PLN, PT Sima, dan Auto 2000 dan perusahaan-perusahaan mesin yang lain. SMK ini kita cukup banyak alumni kita dan yang calon alumni pun sekarang kita sedang bekali dengan kompetensi keahlian yang bermacam-macam sesuai dengan kompetensi yang kita buka. Nah, kita berharap nanti siswa ini dengan peningkatan kompetensi keahlian ini mereka akan terserap pada dunia kerja, terserap juga perguruan tinggi dan mereka bisa berwirausaha. Dan ada juga alumni kita yang sudah cukup mapan. Itu mereka juga membantukan di masjid kita, itu bantuan alumni. Sebagai revitalisasi yang pertama, rencana kita ke depan nantinya akan meningkatkan kompetensi keahlian guru-guru, siswa, dan mereka akan kita dorong dan akan kita bentuk menjadi wirausaha dan juga melanjut ke perguruan tinggi dan juga mereka juga akan bekerja. Dengan demikian nanti lulusan kita semuanya akan terpakai dan terserap semua. Itu perjuangan kita, Pak. Kita berharap perjuangan ini akan sampai sehingga kita akan menikmati hasilnya pada saatnya nanti. Kita punya keinginan, kawan, maka kita sedang mengembangkan sekarang, mendukung pemerintah daerah. Kita ada tantangan Bapak Gubernur kita sekarang mengembangkan water treatment dan inovasi-inovasi teknologi yang telah kita bangun. Dan kita juga mengembangkan saat ini sepeda yang nantinya tidak hanya produksi sepeda, tapi kompetensi keahlian anak-anak kita bisa memproduksi ini. Dan pada saatnya nanti mungkin ini cikal bakal untuk mereka berwirausaha. Ya, untuk pengembangan sekolah-sekolah di pedesaan dan di pelosok, kami menganggap bahwa pembangunan sekolah kejuruan yang dilakukan di pelosok ini menjadi sangat sentral perannya. Karena apa? Karena posisi mereka itu sangat strategis di daerah pedesaan khususnya. Mereka bisa menjadi katalisator di dalam pergerakan, di dalam gerakan membangun daerah, khususnya membangun pedesaan itu. Peran anak-anak SMK di situ dituntut cukup besar. Pertama karena posisi SMK itu sebagai sebuah lembaga di dalam mengembangkan potensi SDM dan potensi daerah. Saya kira ini anak-anak SMK sudah luar biasa. Yang kedua, peran SMK di dalam memberikan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sekitarnya, terutama untuk generasi muda di situ. Dan ini juga menjadi sangat penting. Nah, karena jumlah SMK di Indonesia itu tersebar sebagian besar di pedesaan, maka sudah pasti SMK-SMK ini menjadi penggerak utama di situ, terutama dalam membangun SDM. Nah, banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang memiliki peranan atau ketertarikan di dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pedesaan, melalui SMK di pedesaan. Nah, termasuk misalnya program Bangun Desa. SMK Bangun Desa ini dimaksudkan untuk bagaimana SMK itu betul-betul mengambil peranan penting di dalam mendorong berbagai sektor pembangunan di pedesaan, termasuk sektor ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
kompetensi kalian yang kami prioritaskan. Yang pertama adalah farmasi klinis, kedua teknik komputer jaringan, dan ketiga perhotelan. Tentu dalam hal ini kami tidak mau kembangkan kompetensi yang lain, kita cukup yang tiga dulu kita kembangkan dan menjadi SMK prioritas kami. Tentu pertama sudah beberapa tahun kita beberapa kerjasama dengan Ibuka di UDI dan juga Fafi NTB, sehingga anak-anak lulusan farmasi ini bahwa kita dapat nanti setkomnya malah dari pusat langsung dari Fafi Indonesia. Jadi nanti diuji oleh orang-orang Fafi NTB yang menguji mereka setelah lulus ujian kompetensinya, maka itu termasuk daripada kita luluskan mereka, syarat mutlak untuk mereka harus keluar dari SMK Korwali. Kompetensi yang lain juga begitu, kita juga banyak bekerja sama dengan di UDI dan komputer jaringan karena lebih awal dari mulai baru masuk anak-anak kita memang sudah kita persiapkan. Pertama kita undang dari DUDI dulu untuk mereka sebagai tes awal. Jadi sengaja kita beberapa di UDI sama kita tes awal mana yang anak-anak yang layak masuk di sini. Dan setelah itu di drama karena sudah kita kerjasama dengan beberapa di UDI, baru misalnya kita tempatkan mereka untuk SG-nya dari mata pelajaran gitu ya. Jadi yang pokok itu adalah pertama kita ambil mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi dari itu mata pelajaran yang matematika dan bahasa Indonesia ini, kalau bahasa Indonesia tentu kita ajarkan bagaimana anak-anak bisa buat laporan terutama dulu. Buat laporan, kedua nanti kalau wawancara mereka bisa dari situ, dari awal itu. Begitu juga matematika. Yang kedua link and match dengan DUDI tentu kita lakukan dari awal-awal Pak. Dari awal, karena sebelum mereka berangkat ke dunia usaha dan industri untuk SG, kami undang untuk pembekalan di sini di beberapa tempat, di beberapa kali 12, 13, 14 itu kita undang satu-satu mereka untuk memberikan motivasi dan pembelajaran bagi anak-anak kita yang mau ikut, yang mau terjun ke dunia industri yang mau SG. Jadi sebelumnya itu juga kami tawarkan Pak. Jadi nanti dunia industri yang akan merevisi kurikulum kami. Kami tawarkan ini dari misalkan dari spektrum, sesuai dengan spektrum, sesuai dengan apa namanya Kemendikbud 165 itu tentang kurikulum. Kami juga setelah itu kami mana yang dipelajari di sini lalu kami berikan ke dunia industri. Ini yang kami akan praktekkan karena lalu kalau mereka tidak sesuai dengan dapatnya, mereka yang langsung merevisi. Jadi alhamdulillah rata-rata Pak guru-guru kami ini rata-rata memiliki dunia usaha industri. Kalau beliau kebetulan kerja kami, dia punya sendiri apotek. Begitu juga guru-guru produk kami. Kami sengaja mengambil guru-guru produk yang memiliki dunia industri biar anak-anak ini sebelum terjun ke dunia industri dunia usaha juga mereka sudah bisa ada bayangannya. SMK PK ya. SMK PK dan SMK COE sebenarnya programnya cukup baik ya. Artinya ini adalah program yang luar biasa baik. Tetapi harus diingat bahwa pusat keunggulan atau pengembangan pusat keunggulan maupun pengembangan sekolah-sekolah Center of Excellence itu harus dilakukan melalui revitalisasi. Dengan kata lain bahwa revitalisasi ini menjadi pondasi kuat. Ya, sebelum kita menentukan bahwa ini sekolah PK atau sekolah Center of Excellence. Jadi tidak bisa kita langsung mendeklarasikan sekolahmu bisa menjadi sekolah Center of Excellence atau sekolahmu bisa menjadi sekolah pusat keunggulan. Akan sangat sia-sia ketika kita mendeklarasikan sebuah sekolah menjadi pusat keunggulan atau sebuah Center of Excellence ketika revitalisasi belum dilakukan. Kenapa? Karena di revitalisasi itu seluruh perangkatnya dibangun lebih dahulu, disiapkan lebih dahulu. Sumber daya manusianya disiapkan, peralatannya disiapkan, SDM sudah siap, sarprasnya juga sudah dilakukan persiapan yang matang, yang baik, sehingga benar-benar
ketika dia deklarasi menjadi pusat keunggulan atau COE, sekolah itu benar-benar sekolah yang siap, benar-benar sekolah yang benar mapan dan memiliki program-program yang tidak diragukan. Ini baru kita mengatakan bahwa oke, Center of Excellence bagus. Oh ya, jadi gini, satu hal yang menarik di Arya Sate mungkin jarang ditemukan adalah kita mengembangkan juga yang namanya Teaching Factory. Walaupun Arya Sate belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk Teaching Factory, tapi Teaching Factory kita sudah jalan. Bahkan sekarang unitnya per hari 2 unit. Ya, sehingga dalam waktu 25 hari kerja berarti bisa 50 unit. Akan kita tingkatkan terus unit entry-nya sampai bulan Desember harus 4 unit per hari. Dan tentu bisa dihitung kalau 1 unit kita dapat jasa 300.000, maka 2 unit bisa dapat 600.000. Nah, dan ini semua guru karena sudah memiliki kompetensi di bidang itu, sehingga kita tidak canggung lagi untuk buka Teaching Factory yang berupa servis kendaraan dingin. Oke, jadi saya berharap kepada hal dalam hal ini adalah pemerintah. Ya. Pemerintah, kalau saya melihat, mohon maaf, bantuan yang berupa Center of Excellence dan sekarang menjadi PK, menurut saya banyak sekali yang masih kurang tepat sasaran karena kelihatannya tidak disurvei secara detail, sehingga banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya menurut saya belum layak, tetapi di sisi lain sekolah yang sudah sangat layak tapi mendapat bantuan. Nah, saya mohon kepada para pejabat, ya, para petinggi, terutama di Kementerian Pendidikan, kalau program ini tetap berjalan, mohon untuk diverifikasi dulu, ya, dicek betul-betul apakah sekolahnya siap atau tidak. Karena kalau misalnya sekolah itu tidak siap, terutama dari SDM, Pak Aris, kalau misalnya dari segi SDM tidak siap, kasihan sekali. Sekarang berani nggak pemerintah mengevaluasi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan COE atau PK, efeknya sampai sejauh mana kualitas lulusannya? Karena bagi kami yang paling penting adalah membenahi SDM terlebih dahulu. Kalau SDM sudah dibenahi dengan baik, baru bantuan silakan dikucurkan sehingga program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ya, endingnya tentu adalah lulusan yang berkualitas. Ya, sepanjang perjalanan merekam jejak pembangunan sumber daya manusia di SMK ini tentu banyak sekali yang kita temukan SMK-SMK yang masih lemah, masih kecil, masih belum memenuhi standar yang diharapkan di dalam pengembangan sumber daya manusia. Ada banyak sekali sekolah yang tidak memiliki peralatan. Ada banyak sekolah yang tidak memiliki guru yang memadai. Ada banyak sekolah yang tidak memiliki gedung yang memadai untuk melakukan pembelajaran. Ini saya kira menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak. Harus diperhatikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Prioritasnya adalah bagaimana kita membuat sekolah-sekolah SMK di berbagai pelosok negeri ini memiliki peran maksimal dengan mengembangkan potensi yang ada, tetapi memenuhi peralatan standar di dalam prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di masa pandemi ini, meskipun masa pandemi, kami dari SMK Putra Pelita Tenjolaya tetap menyelenggarakan KBM dengan segala keterbatasan. Keterbatasan yang kami miliki tadi disampaikan adalah salah satunya masalah sarana dan prasarana. Apalagi kami berada di lingkungan pelosok di kaki pegunungan Gunung Salak yang sangat, meskipun tidak jauh dari pusat ibu kota, tapi secara geografis kami sangat merasa terbebani atau merasa ada lingkungan Gunung Salak yang emang sedikit mengurangi efektivitas kegiatan pembelajaran di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Kami ada di area 2800 mdpl, sangat susah untuk mendapatkan sinyal pada saat kegiatan pembelajaran daring. Dan ini juga menjadi satu kendala yang utama karena masyarakat lingkungan lingkungan SMK Putra Pelita Tenjolaya umumnya adalah menengah ke bawah. Jadi kendala kami yang utama pada saat pembelajaran daring yaitu sarana prasarana, masalah sinyal, masalah kuota, apalagi kalau kita sudah berbicara satu keluarga
hanya memiliki satu HP untuk digunakan beberapa anak. Nah, inilah satu kendala yang utama buat kami. Di satu sisi, materi pembelajaran juga harus kita sampaikan, harus dilaksanakan, dan kompetensi anak juga menjadi tanggung jawab sekolah. Dan ini mudah-mudahan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait bisa memikirkan. Bagaimanapun juga, SMK Putra Pelita Tenjolaya sudah melaksanakan pembelajaran, baik secara daring ataupun luring, meskipun dengan segala keterbatasan. Ini keterbatasan sarana prasarana yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa kita jembatani, pemerintah bisa menjembatani, atau siapapun pihak-pihak yang terlibat yang punya komitmen untuk membangkitkan dunia pendidikan di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Mari sama-sama datang ke Putra Pelita Tenjolaya untuk membuat Putra Pelita Tenjolaya lebih baik, pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Dan ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang selalu memberikan kontribusi yang baik buat dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Kecamatan Tenjolaya. Karena kami termasuk salah satu kecamatan baru pemekaran dari wilayah Kecamatan Ciampea. Kami juga salah satu kecamatan baru di Kabupaten Bogor, dan ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan layanan pendidikan. Layanan pendidikan di SMK Putra Pelita Tenjolaya. Bagaimanapun, siswa SMK adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Untuk kurikulum kami sudah alhamdulillah dengan 3 kompetensi yang kami miliki, yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis jaringan pemasaran, serta teknik komputer jaringan, sudah melakukan kerjasama dengan beberapa iduka. Ada beberapa iduka yang datang langsung ke sini untuk membantu memantau kegiatan pembelajaran di SMK Putra Pelita. Juga untuk kita juga yang berkunjung untuk penyelarasan kurikulum seperti pengadaan magang, kemudian tempat PKL, bahkan juga penyerapan tenaga kerja. Alhamdulillah, ini beberapa perusahaan kita sudah kerjasama lebih dari 20, bahkan sudah mendekati angka 30 perusahaan yang datang yang kerjasama dengan SMK Putra Pelita. Nah, oleh karena itu, pada pandangan saya, revitalisasi itu menjadi salah satu solusi. Revitalisasi ini harus menyentuh semua sekolah kita. Harus mampu kita bangkitkan semangat teman-teman di bawah, ya, para pengajar, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan. Harus gairahnya ini kita pelihara, kita tingkatkan melalui apa? Melalui kelengkapan atau melengkapi sarana yang ada, melengkapi kebutuhan mereka, memenuhi standar pendidikan yang ada, khususnya di SMK-SMK yang mereka peroleh. Nah, kalau standar-standarnya sudah kita penuhi melalui revitalisasi, saya kira ini akan sangat membantu untuk meningkatkan output dari pendidikan menengah kejuruan itu. Dan inilah sebenarnya inti dari amanah yang disampaikan atau yang diberikan kepada kita oleh Presiden melalui Impres nomor 9 tahun 2016. Nah, tinggal bagaimana kita mendorongnya menjadi sebuah kerja nyata. Bagaimana kita mengimplementasikan Impres nomor 9 tahun 2016 itu menjadi sebuah kerja nyata untuk benar-benar menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang siap pakai, siap bersaing, siap menjadi tuan di negerinya sendiri. Ya, SMK 4 ini salah satu SMK bidang pariwisata mungkin yang pertama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Harapan kami ke depan pengembangannya adalah bagaimana SMK ini kemudian menjadi contoh bagi pengembangan SMK pariwisata lain yang ada di Nusa Tenggara Barat, termasuk dalam pengelolaan beberapa teaching factory dan beberapa unit produksi yang kemudian nantinya akan menjadi BLUT. Yang saat ini di jalan adalah hotel, Pak. Hotel kami bekerja sama dengan Red Door, dan hotel-hotel kami saat ini telah digunakan kami jual untuk umum. Untuk industri pasangan, jadi kita hampir semua hotel berbintang dari bintang 3 sampai bintang 5 yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bekerja sama dengan kita. Kemudian beberapa butik, salon, spa, begitu juga penjahit, usaha konveksi
yang ada di Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan kami. Untuk perhotelannya seperti apa Pak perkembangannya? Perhotelan saat ini kami mempunyai 8 kamar, Pak, 8 kamar, dan kami kerjasama dengan untuk pengelolaan pemesanannya menggunakan Red Door, Pak. Dan alhamdulillah karena kondisi PPKM saat ini memang belum maksimal untuk okupansinya, Pak. Tapi insya Allah pada kondisi normal, insya Allah akan bisa dimaksimalkan. Ya, sinkronisasi kurikulum ini karena harapan kami kurikulum yang diterapkan di sekolah itu sesuai dengan harapan industri, maka sinkronisasi kurikulum kami melibatkan beberapa industri yang relevan sesuai dengan bidangnya, Pak. Misalnya di perhotelan kami mengundang asosiasi frontliner, kemudian asosiasi housekeeper untuk ikut terlibat mengembangkan sebuah kurikulum yang namanya kurikulum suplemen, Pak. Adalah tambahan dari industri yang menjadi untuk dikembangkan di sekolah yang selama ini mungkin belum ada, tapi menjadi sebuah kebutuhan, gitu, Pak. Itu yang kedua. Ya, oke. SMK 4 Mataram ini salah satu SMK model kita, SMK unggulan kita yang menjadi tempat belajar bagi SMK-SMK pinggiran untuk pengembangan pariwisata, karena SMK ini SMK tertua, kemudian sumber daya manusia ada di sini, fasilitas lengkap ada di sini. Penyediaan sumber daya manusia SDM lulusan SMK untuk bidang pariwisata telah dibuka beberapa kelas industri di beberapa SMK pariwisata. Kelas industri ini diperuntukkan untuk 3 tahun berikutnya, dia sudah ditampung oleh hotel-hotel yang ada di Kek Mandalika maupun di tempat-tempat wisata kita di Nusa Tenggara Barat. Nah, karena kebutuhannya sangat banyak, itu kebutuhan tenaga pendukung lain, misalnya seperti teknik pendingin, tata udara, ruangan, juga ada kelas industrinya, kemudian pengembangan dari kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Tahun ini ada kita sudah beri bantuan 7 bis, untuk tahun depan nanti kita tambah lagi supaya sektor pariwisata ini berkembang ditopang dengan kebutuhan sumber daya manusia SMK kita. Sepanjang perjalanan Balai Ristan di dalam melihat dan mengawal pelaksanaan pembangunan pendidikan kejuruan ini, ada kesenjangan yang nyata antara Jawa dan luar Jawa, terutama di dalam pengelolaan dan output hasil pendidikannya. Ya. Di Jawa misalnya, kita lihat kurikulum yang diterapkan itu sudah kurikulum yang baru. Ini contoh, ya contoh. Nah, kita makin ke timur, muatan kurikulum itu semakin berkurang. Makin ke timur lagi, makin jauh. Jadi kesenjangannya itu tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga pemahaman tentang kurikulumnya juga semakin jauh. Apalagi kita bicara daerah-daerah di remote area, misalnya daerah-daerah yang terdepan, terbelakang, terpencil, itu akan semakin kelihatan lagi. Nah, inilah yang kita lihat di lapangan. Jadi perjalanan kita dari Jawa, kemudian dari ke Sumatera, ke wilayah timur Nusa Tenggara misalnya, ini juga mengalami disparitas pendidikan yang yang menggambarkan kesenjangan yang nyata di situ. Nah, inilah menjadi PR berat, PR besar buat kita, dan PR besar buat pemerintah, tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga menjadi PR-nya pemerintah daerah. Oleh karena itu kami berharap kerjasama yang erat antar berbagai pihak, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pemerintah harus dibangun lebih kuat lagi. Sinerginya harus lebih kuat lagi. Agar apa? Agar pelaksanaan seluruh proses pembangunan sumber daya manusia itu berjalan sesuai dengan harapan kita, berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Rencananya SMK PJ2 Sumedang ini kedepannya ini akan menjadi SMK pusat keunggulan bidang permesinan dan konstruksi. Jadi nanti kita akan mengembangkan pusat keunggulan untuk permesinan dan konstruksi khususnya di Kabupaten Sumedang. Selain itu SMK PJ2 Sumedang ini merupakan sekolah pencetak wirausaha. Jadi outputnya itu nanti siswa-siswa di sini itu
keluar dari sekolah ini mampu untuk bekerja, bersaing di industri, yang kedua adalah mampu untuk berwirausaha dan tentunya nanti melanjutkan ke perguruan tinggi Pak, seperti itu. Kita untuk otomotif kita bekerja sama dengan Honda AHM untuk jurusan TBSM dan Auto 2000 serta PT Cenko juga, dan kita juga sudah bekerja sama dengan INKA, Industri Kereta Api, dan juga Telkom Indonesia Pak. Kita bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Bahkan dalam waktu dekat ini kita akan mengembangkan konsep pembuatan mobil listrik gitu. Tetapi itu nanti hanya prototipe, dan yang akan dikembangkannya itu nanti ke sektor UMKM-nya itu adalah gerobak listrik Pak. Jadi gerobak listrik itu dibikin gerobak untuk pedagang-pedagang dan nanti itu memakai sistem listrik. Kita sudah disupport juga oleh INKA, kemudian oleh PT Cenko juga, dan kemudian oleh perusahaan Raikaindo juga. Dan untuk UMKM-nya kita dibantu oleh BNI juga Pak, gitu. Karena kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Alhamdulillah selama perjalanan di SMK PGRI 2 ini kita kerjasama dengan industri. Sinkronisasi kurikulum itu antara sekolah link and match dengan industri. Kurikulum yang kita adopsi seperti TBSM ini itu memakai kurikulum Astra Honda 2000 yang dikolaborasikan dengan kurikulum Kemendikbud. Sementara untuk broadcasting itu kurikulumnya kita memakai kurikulum dengan Telkom Indonesia Pak, seperti itu. Jadi ada link and match antara kurikulum Kemendikbud dan Telkom ini membina dalam kompetensi untuk broadcasting Pak. Oh, broadcastingnya? Broadcastingnya gitu. Karena kebetulan kita ini dengan pusat keunggulan, jadi kita kerjasamanya itu dengan Telkom. Nah nanti itu rencananya kedepannya kita membuka multimedia juga. Nah Telkom sendiri ini membina sekolah kita, baik itu sinkronisasi kurikulumnya juga, kemudian tenaga pengajar juga, itu ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian juga siswa-siswanya pun ada rekrutmen dari Telkom khusus. Ya, seperti itu, Pak. Pembelajaran kita ini saat ini alhamdulillah karena Sumedang ini levelnya itu sudah turun Pak. Kita melakukan pembelajaran dengan blended, yaitu dengan proses pembelajaran daring dan luring. Kita punya sistem untuk daring itu adalah dengan pijar, itu diberikan secara hibah dari Telkom gitu untuk aplikasi pijar, dan blendednya itu untuk luringnya itu adalah kita dilaksanakan dengan ketentuan aturan dari pemerintah setempat juga, di mana 1 minggu ini adalah misalkan kelas 1, kemudian minggu depan semuanya daring, minggu depannya ini adalah kelas 2 dan kelas 3 seperti itu. Kita memiliki RMS sendiri Pak, walaupun kita besar di dunia otomotif, tapi untuk teknologi informatika alhamdulillah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah informatika. Serapan dari SMK ini khusus yang jurusan otomotif ini alhamdulillah kita kurang lebih sekitar 40% siswa di sini masuk ke industri Pak, gitu. Dan sekitar 40%-nya lagi kita adalah siswanya itu berwirausaha, sementara rata-rata yang sisanya itu masuk ke perguruan tinggi. Nah seperti yang Honda ini, itu langsung direkrut oleh pasangan institusi kita Pak, gitu. Nah kemudian anak-anak yang tidak terekrut ini kita ajarkan berwirausaha, bagaimana mengembangkan bisnis dari bengkel sepeda motor ini, karena kita ini didukung juga oleh Honda Pak, seperti itu. Kita grade A ini untuk Hondanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Islam Serabi Muda, kami selaku kepala sekolahnya Swahili. Jadi ada 3 jurusan yang kami buka di sini, yaitu jurusan perwisata, terus kemudian multimedia sama agribisnis. Nah di sini dari 3 jurusan ini kami mempertajam yang agribisnis, karena kami melihat yang bertani ini sudah orang-orang tidak produktif, yang umurannya 40 tahun ke atas. Jarang saya melihat yang produktif anak-anak muda yang bertani. Jadi kami di sini menggalakkan yang muda-muda. Kebetulan daerah kami ini khususnya Kecamatan Jalan Pria adalah daerah pertanian. Ya. Kami kaitan dengan hasil pertanian, kami kerjasama dengan PT ZP Internasional.
dalam hal perkawinan hasil timun antara timun laki dengan timun perempuan, dan hasilnya itu langsung diambil oleh PT tersebut. Nah, kalau hasil pertanian yang lain kayak cabai itu kalau kita tanam 30 ara itu bisa menghasilkan 75 juta yang 30 ara kalau cabai besar. Nah, kemarin kami coba pernah tanam cabai kecil, cabai rawit itu sampai berkisar 120.000 per 1 kilo. Itu pasarannya sampai pasar. Nah. Kita masih memakai kurikulum ke-13, Bapak. Ya, harapan kita sebenarnya hampir sama dengan harapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kita berharap SMK ini benar-benar menjadi lembaga pencetak sumber daya manusia Indonesia yang handal, profesional, yang berkarakter kuat, dan memiliki tingkat keterampilan yang bersaing, baik itu di regional maupun di internasional. Dan saya kira ini menjadi satu warning buat kita semua, bagaimana kita ingin menjadikan lembaga SMK ini sebagai sebuah lembaga yang benar-benar kredibel nanti di dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dan Balai Ristan sendiri khususnya akan tetap menjadi partner buat lembaga pemerintah, lembaga swasta, siapapun yang memiliki kepedulian pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia, itu kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama. Dan harapan kita kepada kawan-kawan di industri, dunia usaha juga, saya kira ini menjadi sangat positif ketika bekerja sama di dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang mengakar, yang memiliki sebuah karakter keindonesiaan yang nantinya menjadi landasan kuat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia ke depan.